Haleluya. Baik, shalom bagi kita semua. Ya, kami sangat bersuka cita. Ya, kami hamba-hamba Tuhan yang datang dari Medan sangat bersuka cita disambut begitu rupa di pulau ini, di desa ini, di gereja ini, yaitu di GBI. GBI apa namanya, Pak Manatar? GBI Tanjungan. Masih masuk Tomok ini ya? Tomok, Kecamatan Simanindo. Dan senang juga berjumpa dengan anak-anak kami, mahasiswa yang sedang KKN dari mana aja? Unimed semuanya. Puji Tuhan, tepuk tangan buat mahasiswa generasi muda gereja. Amin. Haleluya, haleluya. Baiklah, nama kami Pendeta Jogi Sidabutar, melayani sebagai pesuruh-pesuruh Tuhan, sebagai penginjil, misionaris, juga sebagai dosen teologi. Kami tinggal di Medan. Bersama saya ada Pendeta Arjon Marbun. Silakan berdiri Pak di depan ini sebentar. Say hello kepada penonton TikTok. Oke, puji Tuhan. Beliau juga dari Medan bersama dengan kami, tapi kami dari lain-lain gereja. Silakan duduk Pak. Tuhan Yesus memberkati. Nanti beliau melayani di cabang gereja ini di Sipira. Dahsyat, puji Tuhan. Ya, terpujilah Tuhan, gereja ini sudah menanam 6 gereja ya Pak ya. Merintis 6 gereja di Pulau Samosir. Haleluya. Nah, Tuhan punya perhatian khusus untuk Samosir ini. Nah, makanya tidak kebetulan baik Pak Pendeta Manatar Rumah PA, istri, keluarga, dan tim penggembalaan di tempat ini Tuhan tempatkan di pulau ini untuk menjangkau jiwa-jiwa. Pulaunya dirawat, tapi jiwa-jiwanya juga diselamatkan. Yang setuju katakan amin. Jadi memang adalah orang-orang pilihan yang Tuhan sendiri pilih, bukan karena kuat, gagah, pintar, dan lain sebagainya, tapi ada perkenanan Tuhan bagi setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan di Pulau Samosir ini. Sejak tahun 2000 ya saudara-saudara, saya menjadi saksi, salah satu saksi hidup dari setiap orang tim pelayanan lembaga gereja yang Tuhan kirim berganti-ganti ke Pulau Samosir ini sejak tahun 2000. Kalau saya sebut namanya terlalu panjang, ngambil waktu. Tetapi yang pasti bersama dengan saya saja ada terlibat kurang lebih dari 20 komunitas pelayanan. Belum lagi di luar yang saya tahu. Nah, kenapa? Tuhan merajut semua itu. Tuhan Yesus yang mengorkestrasi semua itu untuk satu tujuan, memperluas kerajaan Allah, menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada di Samosir ini. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti tepuk tangan bagi Tuhan. Baik, hari ini kita Tuhan bawa kepada satu kondisi yang harus kita responi. Kan begitu ya? Hari ini kita nggak sekadar beribadah seperti rutinitas, tetapi ada sesuatu yang spesifik, yang khusus, yang mesti fokus kita responi. Baik, kita buka. Yang menuntun kita kepada perkara tersebut adalah dari 2 Raja-Raja 2. Kita buka dulu 2 Raja-Raja 2, saudaraku. Oke, 2 Raja-Raja 2 itu tentang bagaimana Nabi Elisa, Tuhan bawa menyembuhkan sumber air dari orang Yeriko. Di kala itu dimulai dari mana dia topiknya, perikopnya? Elisa menyehatkan air. Panjang ini satu hal pasal ini. Oke, 2 Raja-Raja. Oke. 2 Raja-Raja saya buka dulu biar baik. Puji Tuhan. Ya. Mulai dari ayat yang ke-19 ya. Mulai dari ayat yang ke-19. Adapun perikop dari peristiwa ini adalah Elisa menyehatkan air di Yeriko. Baik, secara fokus kita akan mencermati bagian demi bagian. Demikian dikatakan di sana. Saudara ikuti dengan tekunnya. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti Tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Saudara baca ayat 20. Serentak, 1, 2, 3.
Amin, terima kasih. Lebih semangat lagi nanti ya, di ayat 22 ya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya, serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Ayat 22, lebih semangat. Katakan amin. Yuk naik lagi ke atas ke ayat yang 19 ya, supaya jelas konteks dan teksnya, dan supaya jelas aplikasinya, relevansinya dengan kondisi Samosir saat ini. Dikatakan di sana, berkatalah penduduk itu kepada Elisa. Bayangkan bahwa penduduk Samosir berkata kepada hamba-hamba Tuhan yang datang kemari, berkata, cobalah lihat ya, letaknya pulau ini baik, letaknya Danau Toba ini baik, view pemandangan panorama di di Kabupaten Samosir dan Danau Toba ini baik, bahkan sangat baik. Saking baiknya dijuluki orang kepingan surga, betul? Nah, baik betul pulau ini, baik betul danau ini, sampai-sampai Bapak Ibu Saudara berduyun-duyun datang orang ke pulau ini untuk menyaksikan keajaiban tangan Tuhan ketika menciptakan pulau ini, yang membentuk kembali pulau ini dan danau ini lewat sebuah peristiwa air bah. Jadi secara fisika, pulau ini dan danau ini terbentuk di saat air bah. Ini sisanya. Dan begitu, ini hasilnya. Hasilnya sangat amat baik. Yang setuju katakan amin. Aminnya lebih kencang. Amin. Lebih semangat. Haleluya. Ya, kita bersuka cita, kita senang. Sejak di tahun 2000 kali pertama saya kembali lagi ke pulau ini, keadaan di pulau ini masih gersang. Saya saksi hidup. Tetapi ketika Tuhan menggerakkan para pendua termasuk dari Bogor, ada komunitas doa yang saya kenal, di mana saya ikut dalam datang ke tempat ini berdoa, memberkati langit, tanah dan danau ini, serta memerangi roh-roh jahat yang disebut dengan penguasa kegelapan. Kan begitu. Maka terus berlanjut doa, maka bukan saja secara di alam roh terjadi perubahan, terjadi transformasi di Pulau Samosir, tetapi di alam nyata pun kita lihat. Coba perhatikan tumbuhan atau pohon yang tingginya sekarang ini nggak setinggi ini 20 tahun yang lalu, atau 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Gersang. Sampai-sampai tanah Pulau Samosir dijuluki tanah gersang. Susah nanam tanaman. Tetapi setelah Tuhan ikut campur tangan, Bapak Ibu, maka saudara lihat sendiri, pepohonan tinggi-tinggi sekali. Kan begitu ya. Di musim kemarau, pepohonan itu masih mekar berdiri, kecuali rumput lah ya. Kecuali rumput itu sekarang udah menguning ya, udah gosong di seluruh pulau dan sekitar pegunungan perbukitan di sekitar Danau Toba. Nah, apa yang ingin kita katakan di sini, apa yang ingin kita cermati di sini adalah betul bahwa letak dan kondisi geografis daripada baik Kabupaten Samosir maupun danaunya bagus. Setuju? Bagus ya. Tetapi ada hal lain yang mesti kita lihat dengan kacamata tajam rohani. Bahwa di sini dikatakan seperti Tuhan kulihat, tetapi airnya tidak baik. Air jasmani, air fisiknya, air naturalnya betul-betul sudah rusak. Karena apa? Karena salah urus. Ya, karena apa? Terjadi polusi, ya, terjadi pencemaran di Danau Toba. Maka airnya rusak. Tetapi seiring dengan rusaknya air Danau Toba, air firman Tuhan pun di Danau Toba, di Kabupaten Samosir kurang baik. Kenapa? Kalau air itu baik, disampaikan oleh para penyampai pesan Tuhan yang ada di Samosir ini, kalau air yang disampaikan itu sungguh-sungguh murni dari firman Tuhan, sungguh-sungguh murni untuk kebutuhan jemaat, kebutuhan rohaninya, tentulah kesehatan rohani dari jemaat orang percaya di Pulau Samosir ini akan tampak. Kan begitu. Tetapi kenyataannya enggak demikian, Bapak Ibu Saudara. Jadi titik persoalannya adalah salah satunya sehingga air rohani di Samosir ini perlu diperbaiki. Firman Tuhan yang murni perlu disampaikan, dan yang Tuhan utus menyampaikan itu sebagaimana di konteks ini. Ikuti saya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya.
Tuhan sudah mengirim pinggan-pinggan baru ke Samosir bahkan sebelum tahun 2000. Ya, saya bisa sebutkan nama-nama pendetanya, hamba-hamba Tuhannya yang menjadi pinggan baru. Termasuk dalam hal ini pendeta gembala di tempat ini juga merupakan pinggan baru yang Tuhan bawa ke Samosir ini untuk menggaraminya. Yang mengerti katakan amin. Kan begitu. Jadi lewat pinggan-pinggan baru inilah Samosir kembali diawetkan. Garam hidup daripada hamba-hamba Tuhan yang lahir baru inilah garam, sekaligus menjadi pinggan baru. Pinggan baru itu bisa jadi wadah denominasi, tetapi yang menjadi garam sungguhan adalah hidup daripada gembala-gembala, keluarga gembala, hamba-hamba Tuhan, para pengerja gereja-gereja lahir baru di Pulau Samosir. Untuk mencegah kematian bayi rohani. Haleluya. Itu dia, untuk mencegah kematian bayi rohani. Ada banyak sesungguhnya bakal bayi rohani di Kabupaten Samosir ini, tapi ada banyak yang mati. Nah, inilah persoalannya. Inilah situasi yang ada di Pulau Samosir ini. Maka mari kita dukung dalam doa, paling tidak dalam doa, kalau bisa daya dana, kan begitu ya. Tapi paling tidak, saudara pulang dari tempat ini, dukunglah gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan yang menggembalakan di Kabupaten Samosir. Yang mau tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Yang tidak tepuk tangan berarti masih menimbang. Yuk kita dukung mereka. Adapun kedatangan kami, tim kecil ini, tim sederhana ini, tim spontanitas ini kemari dalam rangka mendukung hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang sudah lahir baru menjadi garam, dan juga mendoakan hamba-hamba Tuhan yang belum lahir baru, gereja-gereja yang belum lahir baru agar lahir baru. Itu pakam, itu syarat SOP dari Tuhan Yesus Kristus. Bukan dari gereja GBI, GPDI dan lain sebagainya, tetapi lahir baru SOP dari Tuhan Yesus di dalam Yohanes 3. Di dalam Yohanes 3 mulai dari ayat 3 sampai kepada ayat yang ke-7 itu ada 3 kali Tuhan Yesus berbicara tentang lahir baru. Ketika dia ditanya oleh Nikodemus, kepala atau pimpinan agama Yahudi, datang tanya Yesus pada malam hari soal, dia nanyakan sesuatu yang dia nggak ngerti. Lalu Yesus langsung potong pertanyaannya, berkata, aku berkata kepadamu, jikalau seorang tidak dilahirkan kembali, tidak bisa, 1, melihat kerajaan Allah. Di ayat 3, di ayat 5, jikalau seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, tidak dapat masuk. Tadi melihat, sekarang masuk. Di ayat 7 juga Yesus ulang kembali, jikalau seorang tidak dilahirkan kembali, tidak dapat masuk kerajaan Allah. Itu SOP ya dari Tuhan Yesus. Nah, ini kait-mengkait saudara-saudaraku yang perlu kita doakan ya. Kita harus doakan agar orang Kristen di Samosir semua lahir baru. Jika tidak akan tercampur, jika tidak akan abu-abu, jika tidak nggak jelas, jika tidak masih tetap terkontaminasi dengan berbagai hal. Di antaranya kepercayaan nenek moyang yang tidak bersumber dari Yesus, kepercayaan nenek moyang yang tidak bersumber dari Alkitab. Itulah yang